Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan berdiskusi, berdialog, ngobrol dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentu saja untuk mengeluarkan output perilaku yang toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, dan lain-lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan anak muda juga nih, ya, anak muda yang masih energik sekali. Tapi sebelum saya kenalkan siapa narasumbernya, saya selalu ingin mengingatkan kepada kawan-kawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak. Yang belum vaksin, ayo kita vaksin agar Indonesia terhindar dari gelombang-gelombang virus berikutnya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah kedatangan tokoh agama yang milenial juga nih kayaknya nih. Kita sudah bersama dengan Romo Andreas Subekti. Romo, apa kabar Romo? Baik, Mas Romo Sultan. Bekti lah ya berarti ya. Romo Bekti. Oke. Romo Bekti ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta, dan kita akan berbincang dengan tema hidup dalam kasih. Tapi seperti biasa nih Romo Bekti, Ya. sebelum kita langsung pada temanya, ya tentu nanti kita akan menyinggung soal kemanusiaan. Kita akan juga berbicara tentang kasih dalam agama Romo Bekti gitu kan ya. Tapi kita harus perkenalan dulu nih sama Romo Bekti. Betul. Tak kenal maka tak sayang Romo gitu ya. Nah, Romo bisa menjelaskan terkait kesehariannya, aktivitasnya, termasuk misalkan tadi sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta, itu apa saja tugas-tugasnya. Silakan Romo. Ya, terima kasih Mas Sultan. Saya Romo Andreas Subekti. Romo Bekti sekarang juga menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta, di mana tugasnya itu adalah ya menemani, berjalan bersama, menjadi sahabat bagi orang-orang muda di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang beragama Katolik. Jakarta, Tangerang, Bekasi. Ya, Keuskupan Agung Jakarta liputannya itu Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dan ya sudah menjadi teman seperjalanan mereka, bersama mereka berusaha menemukan poin-poin refleksi kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan juga saya bertugas di paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Paroki. Ya, Itu apa tuh kira-kira? Ya, menjadi pastor di sana. Oke. Memimpin umat, juga memberikan sakramen-sakramen, ibadat-ibadat Yap. kepada umat yang berada di sekitaran Pasar Minggu. Artinya memang kesehariannya itu dengan anak-anak muda ya Romo Bekti ya? Betul, keseharian dengan anak-anak muda, apalagi sekarang teknologi makin canggih, dunia juga semakin cepat, anak muda yang tanggap dalam situasi demikian. Kenapa Romo Bekti ini masih muda, tapi memilih untuk pada akhirnya mewakafkan diri atau menjadikan hidup Romo Bekti ini dari sejak muda sudah harus beraktivitas keagamaan? Iya, yang jelas bukan karena Kalau umur terpaksa berapa ya. nih? Kalau umur berapa nih berarti? Ya Romo? 30-an lah. 30-an ya, 30-an masih muda ya. Kenapa Romo? Yang jelas pertama-tama bukan karena terpaksa, tetapi karena saya ya dari awal memang saya merasa dikasihi sama Tuhan. Oke. Sudah diberikan banyak berkat sama yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya mau membalas dan membagikan berkat itu kepada semakin banyak orang. Kalau titik poinnya yang pada akhirnya memutuskan, oke, saya mau memutuskan aktif saja di keuskupan misalkan. Ya, titik poinnya pasti pengalaman ketika kecil ya. Oke. Melihat pastor tua yang sudah seharusnya istirahat begitu, masih melayani, sudah sulit berjalan. Saya suatu hari berjanji saya mau gantikan dia. Gitu. Jadi titik poin itu yang mendorong saya, menyemangati saya untuk ya sudah akhirnya saya memberikan diri juga pelayanan sebagai imam di Jakarta. Tidak merasa kehilangan waktu mudanya, Romo? Oh enggak, saya juga masih bisa menikmati ya. Saya juga kan punya teman-teman itu ya. Dan menurut saya nggak hilang masa muda saya. Kalau dilihat dari kebanyakan anak muda kan nggak senang kalau melibatkan dirinya terlalu banyak aktif di aktivitas keagamaan, Romo. Iya, mungkin karena saya sudah hobi kali ya. Gitu Mas Sultan. Jadi memang bagian dari hobi ya, jadi kesenangan, tapi memang aktivitasnya keagamaan. Betul. Ya, Romo, ya. Oke, baik, nanti kita akan berbincang bersama Romo Bekti terkait hidup dalam kasih, karena
pastikan di dalam kehidupan kekristenan ini tidak dapat dipisahkan gitu ya dari kosakata ya, kasih ya, cinta kasih. Itu kita sering mendengar terkait itu ya Romo ya. Yang artinya setiap orang itu percaya ya bahwa setiap manusia itu harus memiliki kasih dalam hidup mereka. Kita akan terlalu banyak problema dalam kehidupan, orang bisa memilih untuk menjadi egois, individualistik, terutama dalam pandemi gitu kan kira-kira Romo ya. Nah, bagaimana kemudian kita harus mendefinisikan, mengimplementasikan, dan tentu menerapkan apa yang disebut sebagai cinta kasih tadi. Tapi jangan sekarang, karena kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifani dan juga Romo Bekti, hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan Romo Bekti yang memang memilih ya, bukan atas keterpaksaan, bukan atas keterdesakan, tapi memang berangkat dari kesadaran, berangkat dari motivasi untuk menggantikan atau lebih tepatnya melakukan regenerasi peremajaan dan tidak merasa kehilangan waktu untuk aktivitas lebih banyak di kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan tentu kita akan membahas terkait dengan cinta kasih gitu ya, hidup dalam kasih. Nah, ini kan orang sering mendefinisikan bahkan di tiap agama pun punya cinta kasih dalam versinya ya Romo Bekti. Di Islam ada, kemarin juga di Konghucu, kemarin juga di Buddha kita berdiskusi, mereka punya nilai-nilai kasih dalam keagamaannya gitu kan ya Romo ya. Nah, tentu kita ingin mendalami sebetulnya kalau dalam perspektif Romo nih ya, Romo Bekti, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kasih? Baik Mas Sultan, hidup dalam kasih. Kalau kita merujuk kasih itu, kalau dalam kitab suci kami, kasih itu Allah sendiri. Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang adalah kasih. Maka hidup dalam kasih dipahami sebagai sebuah cara hidup, sebagai sebuah pilihan hidup untuk hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi guide, petunjuk bagi kami supaya senantiasa hidup di dalam Tuhan itu. Tentu banyak ya artinya, banyak maknanya bisa kita menjelaskan lebih dalam. Apa sih itu kasih? Sabar, murah hati, lemah lembut, kejujuran, banyak sekali kasih itu. Maka hidup dalam kasih adalah hidup di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Dia. Dan itulah yang ingin kita tuju bersama. Kenapa penting? Kenapa kita harus mengedepankan atau berada dalam kehidupan yang harus melibatkan hidup dalam kasih tadi? Seperti tadi di pengantar ya, buat saya bahasa kasih itu bahasa universal. Bahasa semua orang. Bahkan dari kecil kita sudah, yang paling pertama kita rasakan adalah bahasa kasih. Ketika seorang anak dikandung oleh seorang ibu, belum bisa bicara apa-apa tapi merasakan kasih. Ketika lahir pun demikian. Ketika dia belum bisa berbicara, dia menangis, tetapi ibunya memberi makan, lalu mengurusnya, lalu menidurinya, dan lain sebagainya. Itu kan tindakan kasih. Bahasa kasih menjadi bahasa yang mendasar dan itu senantiasa manusia siapapun itu miliki. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang gak pernah bisa seorang diri. Harus bersama dengan yang lain, apapun itu. Ada orang mungkin klaim, aduh saya semua bisa sendiri. Tapi nyatanya kalau kita telusuri dan kita gali lebih dalam, ternyata gak bisa juga kita hidup sendirian. Maka pentingnya hidup dalam kasih adalah bahwa kita menyadari kita bersama dengan yang lain. Dan punya tanggung jawab terhadap yang lain, sesama kita, siapapun itu. Dan itu bahasanya kan universal, bukan klaim saya, bukan klaim kelompok lain, tapi universal. Maka hidup dalam kasih menjadi salah satu kunci dan dasar hidup kita sebagai manusia. Itulah pentingnya. Artinya memang ada konsep
sosial yang masuk dalam kenapa akhirnya hidup dalam kasih itu penting ya Romo ya? Pasti. Ya, pasti itu karena ya dalam berelasi ya kita sederhana saja dah Mas Sultan. Kalau kita nggak saling mengasihi, mungkinkah kita duduk bersama berdua begini? Oke. Ya, kasih dalam artian bukan cinta ya. Iya, Ya, tapi kalau kita kasih, punya kejujuran, punya kelemah lembutan, penerimaan, pengampunan, ya pasti kita bisa duduk bareng. Itu kuncinya, Kan dasar. memang terminologi kasih ini bisa orang tafsirkan banyak ya Romo ya. Jadi saya kasih Anda ruang, saya kasih Anda kesempatan, saya kasih. Tapi kan itu terminologi yang sangat teknis gitu Ya. kayak kasih. Apa yang akhirnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hidup dalam kasih ini, bukan hanya sekedar terminologi dari teknis tadi. Gimana Romo? Ya, Nilai-nilai yang terkandung. nilai yang terkandung pasti tadi banyak ya. Allah adalah kasih. Kami menyadari bahwa keselamatan manusia itu berkat kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan kasih Tuhan. Karena dia begitu mencintai manusia, maka dia ingin menebus dosa-dosa kita. Itu yang menjadi pegangan ayat kami. Gitu kan? Karena kelimpahan cinta kasihnya, ia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Oke. Maka kita sebut Tuhan itu kan kadang maha kasih. Iya, betul. Ya, maha itu kan berarti sesuatu yang besar, Betul. yang nggak ada batasnya. Maka dari kelimpahan itu seperti kita tuang gelas, lalu sudah penuh, lalu mengalir keluar dengan sendirinya. Luber gitu. Luber ya, karena ya itu kasihnya luber, karena kan dia maha kasih. Oke. Maka di dalam kasih itu ada apa saja? Banyak. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu saling memberikan diri. Itu semua ada tuh nilai-nilai kasih yang diungkapkan di situ. Dan itu terberikan atau dianugerahkan bukan hanya mereka yang misalkan rajin ibadah, yang tidak rajin ibadah pun mendapatkan kasih itu ya Romo ya? Semua. Pada dasarnya kan tadi saya bilang setiap manusia diselamatkan berkat kelimpahan kasihnya. Ibarat kata hujan turun kan nggak pilih-pilih. Iya, betul. Hujan turun untuk orang baik juga untuk orang yang kurang baik ya. Hujan turun untuk orang yang sudah rajin beribadah ataupun yang ya masih 1 bulan sekali misalkan ya gitu. Semua kita mendapat berkat hujan itu, sama juga seperti cahaya matahari itu. Kita semua mendapatkan walaupun kita mungkin punya dosa masing-masing. Begitu. Nah, kalau misalkan sikap kita kita ilustrasikan secara implementatif misalkan ya Romo ya. Sikap-sikap apa aja yang perlu kita dapatkan ya, sikap seperti apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan hidup dalam kasih sesuai dengan nilai-nilai yang tadi Romo jelaskan. Baik. Sikap yang menunjukkan kasih tentu banyak sekali. Ya. Kalau sikap atau ciri hidup orang yang punya kasih misalkan ya, itu senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada siapa saja. Iya dong. Dia nggak pandang latar belakang, dari agama mana, dari suku mana, dari golongan mana. Dia punya ciri bahwa dia mengasihi siapapun. Karena awalnya apa? Prinsip pertama, dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Oke. Jadi Dia tidak sudah merasa dikasih angkuh ya. Iya, dia sudah dikasihi sama Tuhan, maka dia juga mengasihi siapapun seperti Yesus juga mengasihi siapapun. Dia nggak pilih-pilih. Tuhan juga nggak pilih-pilih mengasihi siapapun. Maka itu ciri yang pertama bahwa setiap pribadi yang mengasihi itu mengasihi dan berbuat baik kepada siapapun. Lalu juga ketika bisa berbuat baik kepada siapapun, berarti mengandaikan bahwa kita ini terbuka menerima siapapun yang datang kepada kita. Berbuat baik dan terbuka kepada Iya siapapun. dong, iya kan. Bukan hanya kita mau berbuat baik terus, tapi kan kita juga mau menerima perbuatan baik orang. Berarti kita juga harus terbuka kepada siapapun. Oke. Berarti dari yang dua tadi,
yang di awal, berbuat baik dan terbuka kepada setiap orang, paling tidak itu yang bisa kita terapkan dan sikapkan ya untuk menunjukkan hidup dalam kasih. menunjukkan Tetapi kasih. apakah yang dua tadi atau ada lanjutannya, bagaimana kita bisa konversikan hidup dalam kasih ini untuk bisa menjaga kerukunan umat beragama? Ya. Tentu jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap jangan kemana-mana, hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang sedikit tentang definisi, pengertian, contoh-contoh dasar dari apa yang disebut sebagai atau apa yang dijelaskan sebagai hidup dalam kasih. Tapi tentu kalau kita korelasikan konteksnya di Indonesia, kita kan berbagai perbedaan itu lahir di Indonesia ya Romo ya. Terutama perbedaan agama, terutama perbedaan bahasa, suku, ras, dan lain-lain sebagainya. Artinya memang karakter bangsa kita itu memang berbeda-beda tadi. Nah, bagaimana kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Romo Bekti terkait hidup dalam kasih, contohnya bisa berbuat baik, terbuka untuk siapapun yang datang gitu ya, karena memang merasa dikasihi, tidak merasa angkuh. Bagaimana kita konversikan hidup dalam kasih ini dalam konsep kerukunan umat beragama, Romo? Ya, pasti dalam konsep kerukunan beragama mengandaikan tadi ya adanya kasih tadi. Oke. Tadi kata Mas Sultan, kita berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, agama. Tapi yang menyatukan kita sebenarnya apa sih? Yang menyatukan kita, ya kita mengasihi bangsa ini. Oh. Iya toh. Yang menyatukan kita sama-sama orang Indonesia. Kita punya bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa, dan itu yang menyatukan kita. Mau nggak mau itu yang menyatukan kita, dan itu yang merupakan wujud kasih tadi. Terbuka kepada siapapun, lalu berbuat baik kepada siapapun, kan nggak memandang golongan, nggak memandang latar belakang, dan itu bisa menjalin kerukunan. Tadi juga saya katakan, kita ini makhluk sosial. Dan pasti kita membutuhkan yang lainnya. Pastilah. Saya penggemar nasi Padang, tapi saya nggak bisa masak nasi Padang kan. Berarti saya dikasih oleh warung-warung Padang itu. Mereka masak gitu ya, saya juga mengasihi mereka untuk ada bisa makan Padang misalkan gitu ya. Nah itulah wujud-wujud kerukunan di antara kita. Kita butuh satu sama lain, dan itu menunjukkan suatu nilai yang luhur, yang mendasar bahwa saya bertanggung jawab terhadap yang lain. Dan yang lain itu menjadi ya tanggung jawab saya juga. Begitu Mas Sultan, untuk kerukunan ya. Untuk kerukunan. Berarti memang ada beberapa rambu lah ya, katakanlah ya. Memang pakem-pakem yang harus kita lakukan dalam konteks kerukunan umat beragama. Nah, kalau kita korelasikan pada kegiatan Romo Bekti, di lapangan itu seperti apa, Romo? Apakah memang Romo sudah melihat anak-anak muda ini sudah melaksanakan cita kasih, atau masih jauh api dari panggalnya? Ini ya, kalau dikatakan apakah sudah melaksanakan kasih, ini kan kita juga nggak bisa ngukur juga Mas Sultan ya. Oke, paling tidak dari keseharian. Nggak ada ukurannya ya, apakah saya sudah mengasihi atau belum, tapi terlihat dari tindakan yang nampak. Maka kalau diukur, oh kasih saya sudah 100, 80, 90 nggak bisa. Tetapi dari kenampakan, kasih itu menjadi motivasi dasar. Motivasi yang mendorong kita tadi berbuat baik, sabar, kejujuran, murah hati. Itu yang mendorong karena ada kasih itu. Maka kalau saya lihat orang-orang muda sekarang ya kasihnya itu sudah luar biasa. Ditambah dengan karakter bangsa kita yang guyup, gotong royong. Betul, kasihnya sudah luar biasa. Orang-orang muda kita itu sudah didorong dengan rasa kasih sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan, sadar nggak sih dia kasihnya itu dari mana? Nah, itu dia.
Ya, kasihnya itu dari mana? Kasihnya dia melakukan sesuatu, berbuat baik misalkan ya. Berbuat baik, dia jujur, ya sudah memang harus jujur, memang harus berbuat baik. Apakah hanya sampai di situ? Mereka jatuh kepada kadangkala ya sudah, yang penting secara moral saya benar. Tetapi secara iman kadang-kadang belum tergali itu. Yang penjelasan saya di awal bahwa kita semua lebih dahulu sudah dikasih Tuhan. Dari kelimpahan kasih itu kita dikasihi, kita juga bisa punya kelimpahan kasih. Itulah yang kita bagikan. Jadi bukan sekedar ajaran moral, bukan sekedar berbuat baik, tetapi ada dasar yang lebih dalam, ada dasar yang lebih kuat, sehingga kita tadi ya, kalau kita sudah jujur, lalu kita melihat dunia, kok dunia gini-gini aja gitu. Kalau kita berdasarkan, saya prinsipnya berbuat baik aja, bisa frustasi Mas Sultan. Saya sudah bekerja dengan baik, tapi kok gini-gini aja gitu. Bisa frustasi juga, orang bisa stres, bisa putus asa. Kalau kasihnya itu didasarkan pada ya sudah, saya berbuat baik, saya melakukan tindakan moral. Artinya tidak cukup hanya untuk sekedar berbuat baik. Pasti. Enggak itu. Kalau hanya sekedar berbuat baik, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami penolakan, ketika dijahatin sama orang, gitu kan biasanya, aduh saya sudah berbuat baik sama orang tapi kok orang jahat sama saya sih, gitu. Sehingga itu bisa menjadi putus asa, frustasi, ya, merasa gagal. Kok nggak semestinya, nanti kan mengharapkan imbalan kan berarti. Bukan dari kelimpahan saya sudah diberkati, saya sudah dikasihi, maka saya mau mengasihi orang lain juga. Itu yang menjadi dasar. Jadi memang perbuatan baik yang kita lakukan tentu tidak bisa dilepas dari ketersanambungan dari keimanan tadi ya. Betul. Romo ya. Iya. Berarti harus ada beberapa, kalau contoh misalkan di anak-anak muda, apa yang harus dihindarkan? Dari setidak-tidaknya, oh ternyata kita harus menghindarkan ini supaya memang cinta kasih yang kita jalankan ini bisa terjaga. Nilai yang sekarang ini menggerus keimanan, itu adalah yang paling tinggi, itu egoisme. Egoisme. Betul. Oke. Egoisme artinya kan pusatnya menjadi diri kita, ego. Ya, egoisme itu pusatnya kita. Apa-apa ya kita. Ya, pokoknya apa yang saya lakukan itu untuk saya gitu. Egoisme itu mengaburkan atau menutupi, sebenarnya pusatnya bukan di diri kita. Pusatnya di Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi karena egoisme itu, sehingga pusatnya berubah kepada diri kita, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita tadi. Mendapatkan imbalan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang mungkin dengan beli barang ini saya bahagia. Itu kan egonya sendiri. Dan itu yang menggerus sekarang keimanan dan menggerus cinta kasih di tengah orang muda itu. Egoisme diri, bisa muncul sikap hedonis, bisa muncul sikap konsumeris, bisa muncul kayaknya itu nggak bener tuh, ajaran iman tuh nggak bener gitu ya, kan menurut pikirannya sendiri. Maka itulah yang menggerus ajaran iman, keimanan, juga ungkapan cinta kasih yang mendasar dari Tuhan itu. Jadi itu yang harus dihindarkan kira-kira. Pasti. Egoisme tuh merusak sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, merusak diri kita sendiri. Kadangkala kita nggak sadar itu, tapi sebenarnya itu merusak diri kita. Tapi kalau misalkan, ini kan ada istilah ya dalam kasihilah Tuhan, kan gitu kira-kira. Maksudnya ini apa yang bisa anak muda terjemahkan terkait mengasihi dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini maksudnya ini apa nih Romo? Tentu jangan dijawab sekarang, akan kita jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah ada pengembangan dalam diskusi bagaimana
sikap-sikap yang harus dihindarkan, bagaimana sikap yang harus dilakukan, apa yang harus diantisipasi agar memang hidup dalam kasih ini mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pengertiannya dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak juga, tetapi tentu kita harus betul-betul mendalami sebetulnya agar kita total dalam berbuat baik, totalitas juga untuk mengkorelasikan keimanan juga, tidak hanya sekedar berbuat baik saja. Nah, yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu itu harus kita dalami juga nih, harus kita pahami. Maksudnya itu gimana kira-kira? Ya, mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Sebenarnya ini kan sebuah kalimat sastra ya. Sastra yang mau menunjukkan bahwa ketika mencintai Tuhan itu tanpa terkecuali. Oke. Artinya apa? Keseluruhan diri kita. Diri kita itu terdiri dari apa? Jiwa dan badan. Atau secara iman kita sebut roh juga ada di sana. Ya, jiwa dan badan. Seluruhnya, akal budi, hati, jiwa itu menandakan bahwa tanpa terkecuali seluruh hidup kita itu kita persembahkan untuk mencintai Tuhan. Sebenarnya dari kalimat itu mau menunjukkan, ayo kita secara total juga mau mengasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah mengasihi Tuhan. Ketika mendapatkan berkat, kita mencintai Tuhan. Ketika kita mendapatkan musibah, pencobaan, tantangan, pengalaman yang kurang baik, kita nuntut Tuhan. Kok Tuhan begini, Tuhan begini. Nah, maka prasangka buruk, kok Tuhan meninggalkan saya dan lain sebagainya. Maka mencintai Tuhan apapun itu bentuknya ditunjukkan dari keseluruhan diri kita. Artinya ya sudah, kita berikan semua kepada Tuhan, kita persembahkan itu. Berarti memang jangan sampai kita berprasangka buruk tadi ya Romo ya, harus berprasangka baik. Nah, kalau misalkan ini kan untuk mengasihi orang lain, kita perlu terlebih dahulu mengasihi diri sendiri, Romo. Ya. Bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri, Romo? Ya, tentu mengasihi diri sendiri pasti banyak bentuknya ya. Oke. Banyak bentuknya. Secara nyata misalkan kita mengasihi diri sendiri ya kita makan, ya kita minum supaya nggak dehidrasi. Kalau di toilet umum tuh kan ada tulisannya tuh ya, apakah Anda sudah cukup minum? Oke. Ya, berarti kalau warnanya kuning berarti harus banyak minum. Iya. Kalau warnanya putih berarti kamu tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Itu kan sebagai penanda supaya kita aware, kita sadar untuk mengasihi diri kita sendiri. Itu contoh yang paling sederhana. Kita makan, kita minum, kita mandi, ya, kita olahraga, kita berpakaian, itu cara mengasihi diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi catatan adalah jangan terlalu, artinya berlebihan tadi, menjadi egoisme. Pokoknya gue harus mencintai diri sendiri dulu, gitu ya. Harus mencintai diri sendiri dulu baru bisa mencintai orang lain. Oke, betul, bisa mencintai diri sendiri supaya kita bisa mengerti gimana mencintai yang lain. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ tadi ya. Hanya mencintai diri sendiri. Itu yang mungkin menjadi contoh bagaimana mencintai diri sendiri. Kalau misalkan ada contoh kasus begini, Romo. Seseorang rajin ke gereja, rajin ibadah, taat, luar biasa. Dan dia ini sangat mengasihi Tuhan lah, kira-kira begitu. Tetapi orang tersebut tidak mengasihi sesama manusia. Sesama temannya dia bodoh amat, cuek. Karena memang temannya ini telah menyakitinya gitu loh. Entah menggunjing dari belakang, memfitnah, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Sudah mengecewakan lah kira-kira. Ini gimana tanggapan Romo terkait kasus seperti ini? Itu bisa disebut, ya ini istilah saya ya, itu hanya menjadi romantisme iman. Romantisme iman? Iya, jadi hanya senang beribadah. Hanya senang untuk misalkan mendengarkan ayat-ayat kitab suci. Hanya senang pergi ke gereja, ya. Menjadi romantisme iman, doanya bisa berjam-jam. Tapi sulit mencintai orang lain. Itu sangat mungkin, Mas Sultan. Jadi
oh kelihatannya saya membentuk hidup saya suci, tetapi di luaran sana hidup saya nggak karuan. Menjadi ya sudah, seneng doa itu menjadi romantis, bertemu dengan Tuhan kan, doa kan ke gereja atau beribadah kan bertemu dengan yang kuasa. Seneng gitu, tahan, betah, tapi di rumah sama keluarganya marah-marah. Sama anaknya juga nggak menyayangi dan lain sebagainya. Maka saya katakan istilah saya ya, romantisme beriman tadi ya. Bersama dengan Tuhan dia romantis, tapi bersama dengan sesamanya itu justru ia menjadi apa ya, menjadi bumerang ya, menjadi malapetaka. Tapi ada juga istilah iman tanpa perbuatan itu mati. Maka orang yang mengasihi Tuhan, oke, dia sungguh beriman. Tetapi dalam perbuatan sehari-hari dia nggak melakukan, maka imannya itu akan mati. Imannya akan mati? Imannya akan mati. Misalkan tadi dari contoh tadi, oh saya nggak bisa mengasihi sesama karena orang lain menyakiti saya. Kembali lagi ke pertama, Tuhan Allah mengasihi siapapun. Kita yang kita merasa, aduh, orang lain menyakiti kita nih, kita harus cermin juga bahwa kita juga punya dosa gitu. Tapi kita tetap dikasih Allah. Maka itulah yang menjadi jalan. Bahwa kita juga, ya kita mengasihi semua orang, dasarnya apa? Saya ingin mendapatkan imbalan, saya mendapatkan supaya orang lain berbuat baik kepada saya, atau karena saya sudah dikasihi Tuhan, saya mau berbuat baik kepada siapapun. Itu. Ini saya mengutip ayat nih. Ya. Kalau salah bisa dikoreksi juga nih Romo ya. Kan dalam Matius 5 ya ayat 44 itu tertulis, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini maksud dari ayat ini nih apa nih? Musuh tuh harus dikasihi ini juga, orang jahat juga. Jangan dijawab sekarang, kita akan jawab segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, tadi kita nyambung ya ke pertanyaan atau case tadi bahwa ada dalil ya yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi mereka yang jahat sama kita itu suka komentar pedas juga, suka menghina, bahkan fitnah, harus didoakan juga ya. Iyalah, pastilah. Gimana tuh? Ya ini juga menjadi istilahnya jalan hidup ya, jalan keselamatan. Bahwa kembali tadi yang pertama, ciri orang mengasihi adalah berbuat baik kepada siapapun dan terbuka kepada siapapun, termasuk juga musuh-musuh kita. Nah, ya. Kalau kita bercermin kepada pribadi Yesus sendiri, kalau kita pernah menonton atau pernah tahu lah, kita pernah baca kisah bagaimana dia disalibkan. Wah, itu mengerikan, dicambuk, disesah, lalu disalib, dipaku ya, diberikan mahkota duri. Itu kalau orang biasa mungkin udah dendam banget tuh. Wah gila, gue udah diperlakukan seperti itu gitu. Diperlakukan sangat tidak pantas gitu. Jangankan diperlakukan seperti itu ya, kita dihianati aja ya, dibohongi kadang-kala udah hatinya udah panas gitu ya. Tetapi ketika sebelum wafatnya, Yesus tuh cuma berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu menjadi kekuatan bagaimana kita berani mengasihi musuh, mengasihi mereka yang membenci, mereka yang menyakiti kita, bukan hanya mengasihi, tapi juga mendoakan. Di balik itu ya tadi, dasar kita mengasihi apa? Kembali lagi di situ. Motivasi mengasihi apa? Untuk egoisme diri? Ya. Atau memang saya itu tadi, saya bersyukur karena sudah dikasihi, diberikan hidup paling tidak sama Tuhan, maka saya ambil kesempatan ini untuk mengasihi orang lain. Gimana caranya Romo? Kan kayaknya susah juga ya kalau udah jahat sama kita tetap baik Romo. Iya pasti susah.
Kalau gampang ya tentu banyak orang ya mudah melakukan itu. Banyak orang juga melakukan menjadi orang baik, menjadi orang suci ya. Justru karena susah itu menjadi tuntutan bagi kita ya, yang standar. Supaya apa? Supaya paling tidak kita mengasihi yang sesama kita. Paling tidak itu sudah dipenuhi dulu. Ya musuh mungkin ada sakit hati, mungkin ada hati. Ya kita juga namanya juga masih manusia kan, bukan Tuhan ya. Tapi pasti ada kesulitan. Salah satu ciri juga orang punya kasih itu adalah pengampunan. Pengampunan. Ya, ketika orang berani memberikan pengampunan dan hatinya mengampuni, maka sebenarnya kata musuh tadi atau haters atau buzzer. buzzer dan lain sebagainya. Kalau ada kata pengampunan, itu semua kalah itu kata-kata itu. Ya, artinya tidak ada dendam. Musuh itu kan diciptakan sama kita ya. Hasil pemikiran kita, oh saya memberikan cap, dia ini musuh karena apa? Dia sudah jahat sama saya. Kita yang disclaimer. Iya, kita yang mencap, kita yang menstereotip. Padahal mungkin orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, itulah menjadi standar, menjadi tujuan usaha capaian yang ingin kita tuju, bahwa mengasihi yang sempurna itu bahkan yang sesulit itu pun tetap bisa dilakukan. Mendoakan musuh, mengasihi musuh. Walaupun sulit deh pasti Mas Sultan. Pasti. Nah, Romo, kalau kita bicara tempat ibadah, Ya. apa peranan gereja dalam mewujudkan hidup dalam kasih ini, Romo? Peranan gereja untuk mengajak umat semua orang muda hidup dalam kasih, tentu yang saya renungkan adalah gereja itu memberikan terang. Memberikan terang, memberikan petikan-petikan atau ya api-api kecil, sehingga setiap orang, setiap umat itu mampu menemukan ya, bahwa Tuhan mengasihinya. Karena apa? Karena kalau saya misalkan memberikan renungan begitu ya, itu kan hasil renungan saya, dan itu merupakan pengalaman pribadi saya. Lain dengan pengalaman sesama yang lain. Berbeda pasti, pengalamannya berbeda, peristiwanya berbeda, orangnya pun berbeda. Yang bisa gereja lakukan adalah memberikan percikan-percikan, memberikan terang, supaya orang dapat menemukan sendiri bahwa oh ya, dari pengalaman itu saya dikasihi Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan yang dimiliki, yang gak bisa diambil siapapun, yang gak bisa dimiliki oleh siapapun, yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Dan itu menjadi dasar hidup kita, modal hidup kita pada akhirnya nanti tadi, untuk berbuat baik, untuk terbuka, menjaga kerukunan, kejujuran, saling mengasihi dan satu sama lain. Termasuk untuk menggait anak-anak mudanya, Romo. Pasti. Karena kan kita semua punya pengalaman, kita semua punya hidup. Maka itu harus dimaknai. Nah, gereja berperan di situ, berusaha membantu setiap umat untuk memaknai bahwa mereka punya pengalaman-pengalaman dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi justru mencontohkan mungkin ya. Ya, memberikan percikan-percikannya, contoh-contoh yang sederhana, supaya orang punya kesadaran, oh ya saya juga punya pengalaman itu loh. Berarti saya pengalaman itu menjadi pengalaman saya dicintai sama Tuhan. Apakah ini juga terkandung dalam kegiatan-kegiatan yang dibawahi sama Romo tadi sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta, Romo? Pasti. Kami sedang merenungkan dan memberikan percikan-percikan bagaimana kita semua ini berusaha menghargai martabat manusia. Semua orang punya martabat yang sama. Ya, semua orang punya berkat yang sama, dikasihi sama Tuhan. Maka itu menjadi dasar bagaimana kita menghormati dan mencintai, menjaga kebersamaan dengan sesama manusia. Itu yang sedang kami usahakan. Di situ ada pelatihan-pelatihan, lalu juga ada pelajaran-pelajaran bahwa aku ini dikasihi loh, bahwa aku juga setelah dikasihi aku mau mengasihi loh, bahwa keluarga itu menjadi
tempat di mana saya merasakan kasih yang pertama dan lain sebagainya. Itu pasti sudah dipikirkan. Wujudnya yang kami renungkan tahun ini adalah menghargai martabat manusia. Dan itu untuk juga kerukunan umat Pasti itu dasarnya kan itu. Iya, betul. Saya menghargai Mas Sultan karena kita sama-sama manusia yang punya martabat, yang punya harkat yang sama di mata Tuhan. Itu kan kunci kerukunan itu. Tidak ada nilai universal untuk bicara kemanusiaan. Betul. Gitu, kira-kira Romo ya. Iya. Nah ini menjadi kondisi bangsa kita, Romo. Orang banyak memercik persoalan, menjadi konflik, menjadi dibentur-benturkan karena perbedaan agama tadi. Nah mungkin ini bisa sekaligus Romo memberikan percikan tadi lah, sekaligus memberikan percikan tadi kepada teman-teman dan pemirsa ya Mata Milenial Indonesia TV ini untuk bagaimana kemudian bisa mengimplementasikan cinta kasih ini, hidup dalam kasih ini, mempunyai modal lah untuk aktivitas sehari-hari yang memaafkan tadi, yang seperti dicontohkan kan itu ya secara teoretik mungkin mudah ya Romo ya, tapi kan dalam keseharian itu orang bisa lampu masih kuning udah klaksonnya kan kita udah kesel banget tuh, kayaknya sabar dikit gitu ya Romo. Nah mungkin gimana nih Romo memberikan pesan kepada para milenial, para pemirsa untuk tetap hidup dalam kasih yang tujuannya untuk kerukunan umat beragama. Silakan Romo. Ya, untuk milenial, orang muda dan siapapun para pemirsa yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini, kunci hidup dalam kasih itu yang pertama tentu punya kebahagiaan dalam hidup. Bahwa setiap orang bisa bahagia, tetapi bahagianya itu berbeda-beda. Bahagianya saya berbeda dengan bahagianya Mas Sultan. Tetapi yang sama adalah setiap orang berhak bahagia. Kebahagiaan kita itu ditentukan dan diberikan oleh yang di atas. Itu yang pertama, kunci hidup dalam kasih. Kunci hidup yang kedua untuk bersama-sama di dalam kasih adalah ini yang mendasar dan kadangkala dilupakan. Punya rasa syukur. Punya rasa syukur itu penting karena apa? Tadi, oh iya, saya sudah diberikan berkat sama Tuhan. Saya sudah diberikan hidup. Saya syukuri itu dan saya alirkan. Saya bagikan kepada orang lain. Dan itu saya yakin kalau semua kita melakukan hal seperti itu, bersyukur dan punya kebahagiaan, maka kerukunan bisa terjadi. Kerukunan itu kan kebersamaan. Ya. Perselisihan yang terjadi adalah kadangkala kita tidak bersyukur atas situasi yang sudah kita dapatkan, pengennya lebih mengedepankan egonya sendiri, dan akhirnya terjadi perpecahan-perpecahan. Enggak, kalau punya rasa syukur dan kebahagiaan, kita menuju kebahagiaan bersama, itu sangat mungkin dan pasti akan terwujud kerukunan di antara kita. Begitu Mas Sultan. Terima kasih banyak Romo Bekti. Ini luar biasa sekali pesan-pesannya. Semoga menjadi bekal bagi anak muda di kehidupan sehari-hari. Memang anak muda emang susah bersyukur memang kadang-kadang. Baiklah, harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Romo, dan juga saya ingin selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan saksikan episode-episode lainnya karena masih banyak sekali pesan-pesan bermanfaat dari program Interfaith ini. Tetap saksikan episode lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.